Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas Y7K yang beranggotakan kelompok dengan saya sendiri Vidya Nurul Ahdianti dan teman saya Hesti Mudiatul Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang telah kami buat pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang kami beri judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kucing Persia menggunakan metode Certainty Factor berbasis web. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan untuk mengenai poster yang telah kami buat untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kucing Persia menggunakan metode Certainty Factor. Untuk yang pertama, di sini tabel pertama ada tabel premis, yaitu berisikan untuk gejala-gejala penyakit dengan kode G01 sampai dengan G22 untuk kode gejala, yaitu mulai dari gejala hilang nafsu makan sampai dengan gejala kode G22, yaitu gejala banyak minum. Dan untuk detail lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada tabel premis. Lalu selanjutnya di sini ada tabel subgoals, yaitu berisikan data nama-nama penyakit. Di sini kita hanya memasukkan 10 penyakit saja karena penyakit ini yang lebih sering terkena pada kucing Persia, yaitu mulai dari kode penyakit P01 dengan penyakit rhinotracheitis virus sampai dengan kode penyakit P10 dengan penyakit Velin salisi virus. Untuk detailnya juga bisa teman-teman baca sendiri pada table subgoals. Lalu selanjutnya ada table rules. Rule sendiri di sini yaitu relasi atau hubungan antara si premis dengan subgoal atau antara si gejala dengan penyakitnya. Seperti contohnya di sini pada rules pertama atau kode A01 sama dengan if G01 atau if gejala G01 hilang nafsu makan dan gejala G21 dan gejala kode G14 sampai dengan gejala G02 dehidrasi, maka dia penyakit P01 atau penyakit rhinotracheitis virus. Dan untuk rules selanjutnya sampai dengan A10 bisa teman-teman baca sendiri di sini untuk relasi antara premis dan subgoals-nya. Lalu selanjutnya di sini ada tabel fakta yang diberikan oleh user, yaitu si pengguna sistem pakar ini atau si pemilik kucing akan memberikan fakta gejala apa saja yang sedang dialami oleh kucingnya. Yaitu di sini sebagai contoh kami memasukkan untuk gejala hilang nafsu makan, gejala dehidrasi, gejala muntah, gejala diare disertai darah, dan gejala demam. Selanjutnya, sebelum masuk ke representasi gejala dan perhitungannya, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel interpretasi, yaitu di sini ada aturan, ada nilai bobot atau aturannya untuk mengisi nilai MB atau MD maupun CF user untuk nilai bobotnya. Di sini bisa teman-teman lihat dengan keyakinan pasti tidak, maka akan bernilai min 1.0 sampai dengan keyakinan pasti akan bernilai 1.0. Dan untuk detailnya juga bisa teman-teman baca sendiri pada tabel interpretasi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tabel representasi gejala. Di sini gejala yang tadi diberikan user kita masukkan ke dalam tabel juga. Lalu teman-teman pasti bingung kenapa di sini dalam tabelnya sudah ada nama penyakitnya yaitu Velin panleukopenia. Di sini merupakan diagnosa sementara yang kami yakinkan sebagai penyakit yang sedang diderita oleh si kucing tersebut berdasarkan dari rules ini di table rules tadi, di mana fakta yang diberikan user tadi itu sesuai dengan rules atau aturan A02, di mana dia memiliki gejala hilang nafsu makan,
dehidrasi, muntah, diare disertai darah, dan demam, maka dia penyakit P02. Maka di sini penyakit Fellin panleukopenia kami masukkan sebagai diagnosa sementara. Seperti itu. Lalu bisa teman-teman lihat, selanjutnya di sini ada bobot nilai MB dan MD, yaitu nilai keyakinan dan nilai ketidakyakinan. Untuk kedua nilai tersebut itu didapatkan dari seorang pakar untuk menentukan nilai keyakinan dan ketidakyakinan pada suatu gejala. Lalu selanjutnya apabila nilai MB dan MD-nya sudah ditentukan, selanjutnya kita akan hitung untuk CF rules-nya dengan rumus MB dikurangi dengan MD. MB-nya sendiri tadi ini contohnya pada gejala hilang nafsu makan, yaitu 0,2 dikurangi dengan 0 sama dengan 0,2. Dan seterusnya sampai dengan gejala terakhir yaitu gejala demam. Dikurangi antara MB dan MD-nya. Selanjutnya untuk CF user tersebut di sini didapatkan dari si pengguna sistem pakar atau si pemilik kucingnya yang memasukkan nilai bobotnya untuk CF user. Lalu selanjutnya CF gejala ini didapatkan dari perkalian antara CF rules dan CF user. Untuk contohnya di sini pada gejala hilang nafsu makan, CF gejalanya yaitu CF rules-nya dengan 0,2 dikalikan dengan CF user 1.0, maka didapatkan hasil CF gejalanya yaitu 0,2. Sebagai nantinya di sini akan kita beri nama untuk CF 1.1. Dan seterusnya sampai dengan gejala terakhir yaitu gejala demam dengan CF gejalanya 0,24. Lalu selanjutnya apabila kita sudah mengetahui untuk representasi gejalanya, kita langsung masuk ke perhitungannya. Perhitungannya sendiri di sini yaitu kita akan mengkombinasikan nilai dari masing-masing kaidah untuk menghasilkan nilai tingkat keyakinan gejala terhadap penyakit Fellin panleukopenia. Dengan rumusnya yaitu CF combine antara CF 1.1 dan CF 1.2 atau gejala 1 dan gejala kedua, yaitu sama dengan CF 1.1 ditambah CF 1.2 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan CF gejala 1 sama dengan 0,2 ditambah 0,3 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,44. Lalu untuk hasil 0,44 ini kita tulis menjadi CF out yang nantinya akan dikombinasikan dengan gejala berikutnya yaitu gejala ketiga yaitu CF 1.3 sama dengan 0,44 ditambah dengan 0,48 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,44 mendapatkan hasil 0,708. Lalu untuk hasil CF kombinasi antara CF alt dengan CF 1.3 ini kita akan beri nama CF alt 2 yang nantinya akan kita kombinasi dengan gejala keempat yaitu CF 1.4. Sama dengan 0,708 kita tambahkan dengan 0,64 yaitu CF gejala penyakit keempat dikalikan dengan 1 dikurangi 0,708 sama dengan 0,894. Lalu hasil 0,894 ini kita tulis menjadi CF alt 3 yang nantinya akan dikombinasi dengan gejala kelima yaitu CF 1.5. CF alt 3 dan kombinasi CF gejala 1.5 sama dengan 0,894 ditambah dengan 0,24 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,894 sama dengan 0,919. Karena sudah tidak ada gejala lagi yang dapat kita kombinasikan, maka 0,919 ini sebagai CF combine terakhir yang nantinya dari perhitungan tersebut kita dapatkan nilai CF akhirnya kita ubah menjadi presentasi dengan rumus persentase sama dengan 0,919 kita kalikan dengan 100% sama dengan 91,9%. Maka untuk konklusinya yaitu dilihat dari hasil yang didapatkan dari perhitungan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh kucing tersebut adalah penyakit Fellin panleukopenia dengan nilai keyakinannya 91,9%. Kasus ini diuji ke dalam sistem memberikan output dengan hasil nilai yang sama. Dengan ini, maka perhitungan yang dilakukan oleh sistem menghasilkan nilai yang tepat.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang ada pada sistem pakar yang kami buat, yaitu diawali dengan start atau mulainya aplikasi sistem pakar kami. Lalu akan masuk kepada menu gejala, di mana nanti menu gejala ini pemilik peliharaan kucing ataupun pengguna sistem pakar akan memilih jawaban untuk gejala apa saja yang sedang dialami oleh kucing peliharaannya. Lalu setelah kita selesai memilih jawabannya, nanti akan masuk ke perhitungan CF rule. CF rule ini dengan rumus CF sama dengan MB dikurangi dengan MD. Setelah kita mendapatkan hasil untuk CF rule, lalu akan masuk kepada perhitungan CF combine dengan rumusnya itu CF old ditambah dengan CF new dikali dengan 1 dikurangi dengan CF old. Lalu apabila CF rule dan CF combine perhitungannya sudah kita lakukan, selanjutnya akan masuk ke dalam tahap pencocokan kaidah aturan, di mana pencocokan kaidah aturan ini dengan perhitungan tadi akan dicocokkan kembali dengan gejala yang sudah kita masukkan. Lalu, apabila pencocokan kaidah aturan sudah dilaksanakan, selanjutnya akan masuk ke dalam tahapan hasil diagnosa. Hasil diagnosa ini akan menjadi output dari sistem pakar yang kami buat ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai sistem pakarnya akan dibahas oleh Hesti Mudiatul Putri. Silakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jalannya sistem pakar untuk mendiagnosa kucing Persia dengan metode Certainty Factory, di mana kita menggunakan sistem berbasis web. Di sini untuk usernya sendiri kita hanya memiliki dua, satu untuk admin dan yang satu untuk pengguna. Kita masuk sebagai admin. Untuk admin sendiri di sini ada 6 menu yang dimiliki. Yang pertama ada diagnosa, kemudian ada riwayat diagnosa, daftar user, daftar penyakit. Nah, untuk daftar penyakitnya sendiri di sini kami ada 10 daftar penyakit yang sudah kita input. Kemudian ada nama penyakitnya, lalu penyebab mengapa terjadi gejala tersebut. Kemudian untuk daftar gejalanya sendiri kami ada 22 daftar gejala yang sudah kita input dengan masing-masing kode dan nama gejala. Kemudian di sini ada basis rule, di mana basis rule sendiri ini adalah metode Certainty Factor yang kita gunakan. Di sini ada 10 penyakit, kemudian kita hitung dari nilai CF, di mana untuk nilai CF sendiri didapatkan dari rumus, yaitu MB dikurang MD, nilai kepercayaan dikurang dengan nilai ketidakpercayaan, maka didapatkan nilai-nilai sekian. Baik, di sini kita akan langsung mendiagnosa sebuah kucing dari seorang pasien. Misal kita masuk sebagai pengguna ya. Untuk tampilan pengguna sendiri di sini hanya menampilkan dua menu saja, yaitu menu diagnosa dan riwayat diagnosa. Di menu diagnosa sendiri di sini ada 9 nilai kemungkinan yang akan terjadi. Apakah itu pasti, hampir pasti, sangat mungkin, mungkin tidak tahu, mungkin tidak, kemungkinan besar tidak, hampir tidak pas, hampir pasti tidak, lalu ada pasti tidak. Dari ke-9 nilai kepercayaan ini memiliki nilai-nilai masing-masing. Dimana misal kita ambil contoh ingin mendiagnosa penyakit kucing, dimana yang dialami yaitu misal hilang nafsu makan, mungkin kemudian mengalami dehidrasi, kucingnya mengalami demam, kemudian lalu ada muntah,
lalu ada diare yang disertai darah. Ya, dari 5 gejala ini yang dialami pada kucing, lalu kemudian kita diagnosa. Dari kelima gejala yang dialami ini, ada beberapa kemungkinan masuk di beberapa gejala masing-masing 10 penyakit yang kita input sebelumnya. Ya, di sini misal ada gejala dehidrasi. Nah, gejala dehidrasi ini masuk ke beberapa penyakit. Misal ada rhinotracheosis virus, kemudian masuk di penyakit otitis, masuk ke penyakit gagal ginjal, lalu ada masuk di penyakit felin panleukopenia, kemudian ada masuk di penyakit hepatitis, felin infeksius, lalu gastro, kemudian ada masuk di penyakit kalisivirus. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di sini, lalu kemudian kita hitung menggunakan CF combine. Nah, didapatkan akumulasinya adalah 0,525. Kemudian masuk juga di penyakit otitis, mengalami mendapatkan nilai CF-nya 0,905. Kemudian penyakit ginjal CF memiliki nilai CF, lalu ada panle dan seterusnya. Dari tabel yang kita dapatkan di atas bahwa dapat disimpulkan atau yang dialami berdasarkan basis role aturan yang sudah ditentukan oleh seorang pakar penyakit, maka dapat diperhitungkan algoritma certainty factory mengambil dari nilai CF yang paling tinggi, yaitu 0,939 atau 93,9%, yaitu didapatkan ya penyakit felin panleukopenia. Dapat disimpulkan bahwa si kucing tersebut mengalami penyakit felin panleukopenia. Kita di sini dapat print, ya, mulai unduh, kemudian hasilnya seperti ini. Berdasarkan proses penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem ini sudah mampu mendiagnosa penyakit pada kucing Persia berdasarkan gejala-gejala yang terlihat pada kucing. Poin yang kedua adalah hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan pemberian bobot nilai CF pada suatu gejala yang diberikan berdasarkan kemungkinan gejala tersebut mempengaruhi suatu penyakit. Kemudian sistem yang dibuat ini bukan hanya untuk mendiagnosa penyakit, namun juga dapat menjadi pusat informasi mengenai penyakit pada kucing Persia. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.